anaknya 40 dalam satu kelas. Ya kuisnya itu 40 soal. Jadi pasti Jadi per anak ditanyain satu-satu. Jadi kan misal nggak ada ya kelihatan kan. Bahkan ketika nanti dipanggil satu-satu pun itu akan kelihatan juga. Dan kuisnya mungkin ada kuis juga yang kertas. Jadi kan kelihatan banget nih hari itu yang nggak masuk siapa karena dia nggak ngumpulin langsung on the spot gitu jawabannya gitu. Ada pernah pakai tank top, tapi dia pakai kebaya gini, apa sih selendang kayak kebaya gitu. Kemudian pakai bawahnya pakai kain kebaya juga, kain apa batik ya. Terus pakai boots gitu. Kecil itu banget. lucu sekali. Tapi itu di fakultasku juga ada sih, karena kan aku kan satu ini sama seni ya, sama seni rupa. Cuman ketika itu nanti di compare ya, kita main compare aja ya sama fakultas lain kayak misal teknik. Anak-anak teknik itu beda banget, jauh banget. Kita tuh lebih ke santai bro. Iya gitu betul. aja sih. Iya kan berarti kan tergantung sama fakultasnya. Kayak bukan budaya, bukan tradisi, tapi memang brand image sih. Betul. Anak-anaknya aja gitu. Cuman jangan dijadikan beban nih sama maba-maba gitu loh. Jadi untuk pertama kamu enggak tahu harus persona atau apa yang kamu inginkan dan kamu apa ya yang ngarani lihat-lihat sih gitu loh. Itu enggak apa-apa banget, tapi nanti lambat laun kamu akan menemukan nyamanmu tuh seperti apa. Yang ketiga yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah jam kuliah yang fleksibel. Hai, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana. Kok gak ada yang jawab sih? Salah, itu kamu harusnya cakap sana. Oh iya sih, sorry karena kita udah lama ya nggak podcast, jadi akan aku ulangi lagi ya teman-teman. Baik, hai selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. oh wow, hai selamat datang teman-temanku. Kembali lagi bersama saya Akira Tandika dengan tampilan baru. Promosi dulu ya. Dengan body baru. Saya Nurika dengan Kacamata baru kayaknya. Biasanya enggak udah lama sih. Semoga dompetnya isinya baru. Amin. Ya kalau itu saya juga mau. Saya juga Amin. Oke. Bukan tanpa alasan kami bertiga berkumpul di sini. Tentunya pada episode kali ini kami ingin membahas mengenai apa ya yang lagi baru nih. Percintaan juga gitu-gitu aja kan. Jadi kayak bukan skip, itu. Skip kayaknya bukan percintaan, bukan keuangan, bukan kehidupan juga masih gitu-gitu aja. Pencapaian nggak ada yang bisa dipamerkan dalam ruang ini. Mungkin yang perlu kita bahas adalah mengenai hadirnya mahasiswa baru. Nah ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya di kalender, ini udah memasuki bulan Mei, Juni, Juli. Sebentar lagi akan ada mahasiswa baru yang menghampiri kampus kalian sebagai junior di kampus kalian. Nah itu jangan diapa-apain guys. Maksudnya jangan di speak-speak, jangan di gimana-gimana. Ospek masih ada nggak sih ospek? Ospek harusnya masih ada sih. ya. Cuman mungkin beda materinya beda. Nggak kayak yang cepet dek. Udah nggak gitu kali ya. Tapi itu lucu loh masa-masa itu juga. Iya lucu. Iya sih sebenarnya lucu sih, tapi kadang kayak ngeselin aja. POV maba. Nah ini untuk teman-teman mahasiswa baru yang akan memasuki lingkungan baru, memasuki era pendidikan yang baru. Ini Akira dan juga dua teman Akira yang ada di depan ini, ada Cindy dan juga Norika, akan memberikan beberapa tips atau memberikan beberapa pandangan mengenai apa yang ada yang ada nanti di kampus dibandingkan gimana sih cara ngomongnya, apa yang perbedaan di kampus dan juga di sekolah yang sudah kalian emban selama berapa belas tahun tuh, kayak 17 tahun ya sekolah. Jadi kalau misalkan di sekolah itu kan mungkin lebih ke apa ya, aku mau bilang kaku juga formal. Enggak begitu ya, lebih ya, formal gitu ya. Dia lebih formal formal untuk sekolah. Nah, itu tuh akan berbeda sekali dengan kuliah meskipun sama-sama kita pendidikan ya. Iya, sama-sama pendidikan, sama-sama mengenyam apa sih bahasa memakan bangku pendidikan. Atos. Lanjut. Atos. Iya benar.
Duduk di bangku pendidikan. Ya, begitulah ya pokoknya. Laper. Agak sih ya, udah waktunya makan sih. Nah, ini Akira dan juga teman-teman di sini udah membuat list ya, sekitar ada 10.000 listing. Itu udah dikurasi dari 856.000 juta. Jatuhnya berapa? Jadinya 34. Nego aja lah, aku nego. Jadi 4 dari 850 juta. Jadinya ada 4 ya. Ya mungkin bisa berkembang nanti seiring seiring dengan ingatan kita. Tapi yang pasti yang mungkin paling dominan. Yang paling dominan yang akan kalian temui di kampus tapi tidak kalian temui di sekolah adalah bingung memakai baju apa. Ini terlepas dari pendidikan apa yang akan kalian ambil di kampus nanti. Ini akan menjadi poin yang utama dan paling nomor 1 lah. Kalian akan bingung untuk memakai baju apa karena kalau sekolah kan kita pakai seragam ya. Itu aja kan. Itu aja. Meskipun tetap ada batik, ada pramuka, tapi kayak ya udah putar itu gitu loh. Nah kalau kuliah kan kita pakai pakaian bebas gitu. Paling kalau sekolah seragamku batik wes diumbat Senin, Selasa, apa Rabu, Kamis, apa Jumat. Paling enggak cuman salah kalau hari Senin kita harusnya pakai putih abu-abu, ternyata pakai batik. Nah kalau kuliah ini agak lebih pusing lagi gitu, apalagi di era yang sekarang kayak anak-anak harus tiap pagi OOTD dulu, OOTD dulu. Gitu. Dan itu outfit kan juga akan menentukan persona apa yang kamu bener banget. Apalagi pertama-tama kan, pertama-tama yang kayak kamu mau dicap sebagai cewek apa nih? Ya, begitu kan. Iya benar-benar personal branding. Kalau Cindy dulu pengen personal brandingnya gimana? Aku pengennya tuh yang kayak Royal Family gitu kan. Aku kaget ya. Aku pun kaget ya. Bayangin berangkat dari Kebangkone kayak gaun. Dan ada salah numpak Supra. Yang saya mencolot. Babet beneran Terus gaunnya sore wes ireng-ireng sampai kena Oli iya jeruji. Kok nyantol-nyantol gitu. Enggak make sense. Kan tidak bisa ya. Nah, itu berhubung tidak bisa. Ketawa dulu. Berhubung karena itu yang diinginkan itu tidak tercapai saat itu gitu. Karena memang tidak memungkinkan, maka aku akhirnya lebih ke kasual aja dan mungkin cenderung tomboy saat itu. Jadi memang gini, sebenarnya tergantung sama kampusnya ya. Ya benar. Ada yang memperbolehkan pakai kaos, ada yang memperbolehkan pakai rok, ada yang memperbolehkan pakai kemeja dan lain-lain gitu loh. Cuman waktu itu di kampusku sendiri boleh untuk memakai kaos. Nggak boleh sebenarnya. Nggak apa-apa mungkin di zaman itu. Kayak tua ya ngomongnya ya. Kayaknya tergantung dosennya sih. Oh enggak, itu ternyata kalau misal masuk. Ini untuk informasi aja ya, saya sama Cindy itu ternyata satu kampus gitu, kayak nggak nyangka banget ya ketemu di sini. Oke. Jadi tapi kalau masuk ruang dosen doang nggak boleh pakai kaos. Boleh aku mah dulu. Masa sih? Boleh. Aku nggak boleh ya. Mungkin dia itu kan seiring waktu ada berapa ratus tahun harus kemudian gitu ya. Gitu kan, dari yang atau lain. kalian aja yang melanggar lama-lama. Oh enggak sih, aku mah dulu rajin sekali. Aku mah. Seingat. Kalau misalkan Kayak Pak Zainal, ya kan? Pak Zainal saha, maksudnya Maksudnya kan Tribunus nggak tahu Pak Zainal saha. Aku aja deketmu nggak ngerti. Makanya. Pak Zainal di tempatku Pak RT. Gimana dong? Oke guys. Jadi Pak Zainal itu adalah salah satu dosen di sana itu dasar-dasar jurnalistik gitu loh. Dan memang cenderung yang lebih santai. Cara ngajarnya itu santai dan itu nggak apa-apa. I mean outfit itu tidak memengaruhi cara kita belajar. Iya benar gitu. Dan itu tidak terus misalnya kamu pakai kaos terus dosen kayak Nandi kan ya gak mungkin kan. Bukan dari kesopanan, nilai kesopanan juga enggak gitu loh. Menurutku juga gitu. Dan itu ketika beberapa dosen itu nggak apa-apa aja. Jadi mostly kayaknya kaos juga sih aku. Kayak rok itu nggak pernah sih. Malah jarang banget ada anak pakai rok. Jarang banget ada anak pakai kayak baju-baju yang lebih chic gitu. Nggak ada malah. Jadi yang kayak preppy, jog itu udah nggak ada di kampus kita kan ya. Begitu aja. Udah sama gayanya karena malahan tuh kalau misal ada anak pakai rok ngelihatnya kayak ini anak nyasar mau kemana nih? Ini anak nyasar ya, udah kayak gitu. Dia tipe yang nyinyir loh guys. Aku lagi, teman-teman kamu tuh. Iya.
Kalau Dorika, Kalau Dorika gimana di kampusnya? Satu-satunya kampus, kalau kita kan di luar negeri ya. Luar negeri gitu. Oke. Enggak sih, kalau aku sih sama aja sih. Kalau dulu malah lebih cenderung aku dulu transisi. Kayak misal dari pesantren terus masuk ke kampus kan. Masuk ke kampus yang memang orang-orang kan pada casual gitu. Ini sempet galami shock banget ya, culture shock gitu. Pastilah, pasti. Soalnya dari yang biasanya pakai rok, jatuhnya karena aku ke ilmu budaya yang dia lebih casual banget kan. Jadi ya pakai celana kayak gitu. Terus dulu masih bajunya awal-awal semester tuh masih selutut. Maksudnya kayak tunik-tunik, kayak tunik aku gitu. Aku mikir dia pakai kerudung Iya, tapi selutut. Enggak, maksudnya kayak tunik gitulah, kayak tunik gitu. Mungkin lambat laun ngikutin lingkungan, ngikutin teman-teman sama ini agak ke atas. Enggak. Maksudnya tetap masih rapi, cuman kayaknya sekarang lagi pakai crop tee ya. kayak gitu sih. Tapi Ditutupi. pernah nggak sih kalian di kampus kalian jurnalistik ini ya? Kalian kampusnya kan sekolah jurnalistik ya? Kalau di tempatku itu Jangan terlalu spesifik. oh iya oke. Kenapa? Ada memangnya? kayak stigma gini loh. Oh kalau kedokteran harus pakai yang kayak gitu. Maksudnya harus pakai iya. rok, harus pakai celana Ya, maksudnya kain kan bahan kalau gitu. di kampus kita kan cuma satu fakultas doang. Kalau kita nggak iniin kampus kita nginiin kampus orang lain. Nginiin Kayak, oh kalau anak kampus Alumni ini A kayak tuh mana? harus pakai bajunya yang kayak gini. Jadi jadi ada Stigma satu juga ya masuknya ya. Iya, stigma jadi itu misal ada anak pakai baju agak formal dikit gitu. Duh, iki kok arek tekan kampus A nyasar merene kayak gitu loh. Nah, Dulu Kau tuh tahu gak sih orang omongan banget di kampus kita Kak? Ini bahasa Surabaya ya. Iki lho rai-rai arek uner. tapi bener loh. Ada. Kalau di tempatku aku juga banyak banget yang kayak gitu pasti. Kayak misal celana bahan gitu, terus dia masuk ke kafetaria gitu. Wah, kayak kedokteran gitu pasti. Kayak gitu udah bener-bener yang formal, rapi gitu. Terus kalau misal datang pakai mobil, aduh arek kedokteran nih pasti. Iya. Enggak itu strata sosial ya, maksudnya kayak yang ada pasti ada lah seperti itu. Cuman buat aku yang kaum proletar, maksudnya kayak yang bener-bener yang jelata gitu, jangan pesimis. Sudra. Enggak, jangan pesimis kalau misal nyampe gitu tiba-tiba ngelihat teman-teman yang lain udah pakai apa gitu kan biasanya ada kan orang-orang yang minder gitu. enggak guys, itu cuman tampilan luarnya aja. Bener. Soalnya Percayalah sama aku. Soalnya itu terjadi pada bapakku. Ketika pertama kali pendaftaran masuk gedung, kita turun waktu itu tahun 2012, turun naik angkot, masuk ke gerbang langsung kayak gini. Wah, kamu nggak apa-apa katanya gitu. Kayak yang even bapak aja culture shock juga. Iya bener. Ya seperti itulah. Kamu nggak apa-apa. Misal temenmu nanti naik ini apa gitu. Memang kan pasti akan banyak orang kan. Khawatir banget ya sama maksudnya nantinya kamu bakal dicap begini-begini gitu ya. Soalnya mungkin itu merantau yang lebih jauh dari rumah kayak gitu sih. Iya sih, apalagi rantau. Jadi kan kamu sendirian juga. Oke. Tapi balik lagi ke outfit ya memang seperti itu dulu aku. Awalnya sih memang masih ada ininya lah. Pesantrennya tuh masih ada gitu. Tapi sekarang udah ala-ala klub ya. Kayak beach club. Tidak gitu. se-ekstrim itu. Enggak. Iya betul. Jadi mungkin yang ini aja kali ya. Fakultas mana itu biasanya ada segmen sendiri. Iya, ada masing-masing itu kan tadi bilang. Nah, yang sempat ramai di Twitter kan juga yang anak-anak di kafe seni rupa. Nah, Tahu nggak sih kalian ada yang sempat viral itu? Jadi anak-anak seni rupa itu punya gayanya sendiri. oke. Yang benar-benar kayak tidak akan kalian temuin di fakultas Fakultas lain. manapun gitu loh. And Bener. they wear it proudly gitu loh, nggak ada judgement, nggak ada karena masing-masing pun begitu gitu. Judgementnya mungkin datangnya dari fakultas lain, yang sebenarnya mungkin adalah mereka ingin juga seperti itu tapi tidak bisa. Karena keterbatasan fakultas tadi. Betul. Ya ibarat dia pendidikan, tapi kemudian pakainya kalau yang anak seni rupa yang pernah aku lihat itu dia ada pernah pakai tank top, tapi dia pakai kebaya gini, apa sih selendang kayak kebaya gitu. Kemudian pakai bawahnya pakai kain kebaya juga, kain apa batik ya. Terus pakai boots gitu.
Itu lucu sekali, lucu banget. Tapi itu di fakultasku juga ada sih, karena kan aku kan satu ini sama seni ya, sama seni rupa. Cuman ketika itu nanti di compare ya, kita main compare aja ya sama fakultas lain kayak misal teknik. Anak-anak teknik itu beda banget, jauh banget. Kita tuh lebih ke oke, santai bro, gitu-gitu aja sih. Iya kan berarti kan tergantung sama fakultasnya. Kayak bukan budaya, bukan tradisi, tapi memang brand image sih. Betul. Anak-anaknya aja gitu. Cuman jangan dijadikan beban nih sama maba-maba gitu loh. Jadi maksudnya kalau misalkan dari aku pribadi ya ini ya, ngerasa bahwa untuk pertama kamu enggak tahu harus persona atau apa yang kamu inginkan dan kamu apa ya yang ngarani lihat-lihat sih gitu loh. Itu nggak apa-apa banget, tapi nanti lambat laun kamu akan menemukan nyamanmu tuh seperti apa dan kamu nggak ada tuntutan kok untuk harus ABCD, nggak ada menurutku. Ya kan? Benar. Kita ya udah dress seperti yang kamu pengen aja. Oke, noted. Emang maba. Enggak, ternyata kehidupanku sehari-hari juga dipengaruhi. Benar soalnya yang akunya awalnya emang masih bau-bau pesantren ya, memang makin kesini ya udahlah gitu, maksudnya kayak yang masih tetap rapi, bebas, masih tetap rapi, tertutup tetap, cuman memang ada perbedaan lah pasti selama nyaman sih. Bener kayak gitu sih kalau pakaian. Kalau outfit ya beda lagi kalau misal dikasih alma mater gitu-gitu. Yang akan kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah ini yang paling sering, enggak tahu ini teman-teman pada pastinya lah ya selama kuliah. Apa sih? Oh iya. Bilang dulu baru iya apa sih? Aku jadi kepo. Jadi yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah titip absen. Oke. Itu nggak akan pernah bisa kalian temui di sekolah karena kalau kalian di sekolah titip absen, ya titip absen seharian. Bener. Tapi titip alias absen bolos. Oh, alah. Sebenarnya iya titip absen ya kan bisa juga. Ini kan iya. kan. Tapi ini kita tidak mempengaruhi. Enggak, itu cuman enggak. Perbedaan kita, aja kan. Jadi nanti kalau misal ngobrol-ngobrol sama mahasiswa gitu, titip absen ya, jadi enggak yang shock gitu loh. Apa sih titip absen gitu. Kalian lebih Mbak Piro nanti gitu kan enggak bisa titip absen lo Mbak Piro. Sorry. Lucu banget padahal tadi. Halo. Jadi kan misal titip absen alasannya apa ya titip absen tuh ya biasanya ya? Aku jadi lupa. Ini sih kalau titip absen tuh tergantung sama dosen yang lagi ngajar. Jadi misal gini, ada beberapa dosen itu yang notice banget mahasiswanya satu persatu kayak oh ya Cindy, Nurika, Kira gitu misal. Tapi kalau misal dosen itu enggak notice kamu atau memang kamu bukan tipe orang yang terkenal, terkenal, famous gitu. Ya malah lebih gampang sih. Atau kalau nggak gitu satu kelas tuh muridnya banyak. Iya. Nah itu paling mudah untuk as long as tidak dipanggil satu-satu ya. Tapi pernah loh ada aku kayak gitu. Pernah ada dipanggil satu-satu. Coba waktu itu mohon maaf sebelumnya. Kan memang dosennya agak cukup lumayan sepuh lah. Ya kan. Kemudian dipanggil satu-satu nih absen. Sudah. Panik. Ya udah Nurika tadi gimana? Alah lanjutin. Enggak apa-apa, ini pengalaman. Iya, ini kan udah bertahun-tahun ya, diambil baiknya aja, kalau buruk jangan dicontoh. Ya, Oke. Waktu itu tuh ada yang titip absen gitu loh. Temenku, tapi ini terjadinya sama temenku. Masa? Iya. Lanjut. Yang ini temenku. Nah, dia ibarat di akhirnya titip absen ke Nurika, ya kan? Aku ada di situ gitu. Tapi kita tahu juga, tapi yang dititipin kan Nurika. Dipanggil kan satu-satu. Nah, waktu itu kita duduk di bagian belakang, ya kan? Tapi tuh duduknya agak gini loh. Gini. Jadi ketika misalkan yang pertama dipanggil adalah Nurika, ya Pak, gitu kan. Terus nanti siapa lagi sesuai urutan kan. Kemudian dia udah mulai gini. Jadi kayak misalkan Akira, ya Pak. Oh iya, memanipulasi ya. Jadi dia misalkan habis duduk sini terus kayak apa pura-pura apa ngambil apa gitu, pindah gitu. Berhasil. Itu kembali lagi kalau misal banyak mahasiswa atau dosennya nggak notice. Bener-bener. Karena kalau di tempatku dosennya emang agak pinter sih. Bukan maksudnya emang pinter. Misal gini, kita absen nih. Tahu nih kelicikan anak-anak mahasiswa ya. Bener. Mungkin kan udah keseringan kali. Jadi kan pakai tanda tangan nih dulu. Pakai tanda tangan dulu nih, bergilir nih satu-satu. Habis itu udah kan, itu biasanya kan udah kelihatan kan tanda tangannya kan bisa dimanipulasi sama teman-teman yang lain gitu. Apalagi kalau udah
kirim foto tanda tangan atau mungkin kirim tahulah gitu tanda tangan temannya. Tapi bisa lagi ini kuis. Jadi udah pakai tanda tangan, udah dipanggil satu-satu anaknya mana, ternyata nggak ada. Terus habis itu pakai kuis gitu. Jadi per nama itu yang di jawaban per nama itu kalau misal dia bisa jawab pasti ada gitu. Misal kuis anaknya 40 dalam satu kelas. Ya kuisnya itu 40 soal. Jadi pasti jadi per anak ditanyain satu-satu. Jadi kan misal nggak ada ya kelihatan kan. Bahkan ketika nanti dipanggil satu-satu pun itu akan kelihatan juga. Dan kuisnya mungkin ada kuis juga yang kertas. Jadi kan kelihatan banget nih hari itu yang nggak masuk siapa karena dia nggak ngumpulin langsung on the spot gitu jawabannya gitu. Itu tuh ya kan soalnya perjanjian sama temennya kan titip absen doang bukan titip jawaban ya. Bener juga sih. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Ya, temanku juga pernah sih kayak gitu. Cerita ya, aku gantian, aku pengen cerita. Seperkara titip absen tuh kayak bener kata Nurika. Jadi ini nggak tahu ya dosennya emang beneran tahu gimana caranya mengelabuhi anak-anak ini yang pengen titip absen. Jadi setelah tanda tangan di awal masuk biasanya ada 2 kali tanda tangan. Awal masuk sama setelah mau keluar. Itu ada tanda tangan 2 kali. Nah, waktu udah tanda tangan yang pertama, setelah itu ada kuis. Nah, kuisnya itu nunjuk satu kelompok yang ternyata di dalam kelompok itu anak yang titip absen tuh nggak masuk. Akhirnya anak satu kelompok itu dipanggil lah sama dosen itu setelah mata kuliah, terus mereka dapat hukuman, sempat dapat blacklist untuk berapa kali pertemuan gitu loh. Aduh, itu udah kayak kasihan teman-temannya yang lain dong. Iya. Matkul. Pasti wongnya bodoh. Kayak itu belajar dari tahunku. Itu sih kayak iya. Ya emang itu momen yang paling deg-degan sih karena kan bener kayak perjanjian awalnya tuh titip absen, tapi kenapa jadinya kayak ada kuis mendadak lah, inilah itu. Jadinya merugikan banyak orang. Akhirnya merugikan teman-teman yang lain. Ketika titip absen kalian ngapain sih? Kenapa sampai titip absen gitu? Aku yang paling inget banget ketika ini pulang ke rumah ke Banyuwangi, tapi pas balik lagi ke Malang ternyata jadwal si dosennya tuh dimajuin gitu. Oh, nggak sengaja berarti. Aduh. Kan biasanya ada tuh yang jadwal dimajuin atau mungkin jadwal kelasnya maksudnya ada pergantian kelas dan lain sebagainya. Kayaknya seperti itu sih, aku lupa. Tapi aku pernah seperti itu. Nggak sengaja berarti kan, bukan sengaja. Bukan yang sengaja. Yang sengaja aku nggak inget. Biasanya gitu sih, diingat yang baik-baik. Kayak gitu sih, lebih seperti itu. Kalau aku lupa. Lebih karena ada organisasi itu. Jadi emang lagi ribet-ribet nyiapin sesuatu, misal kayak H-1. Jadi maksudnya organisasi itu menghambat perkuliahan apa seperti apa? Jadi teman-teman enggak usah ikut organisasi. Enggak gitu, guys. Jadi emang kayak misal besok acaranya tapi ternyata sampai H-2 yang sesuai rencana kita tuh belum selesai semua gitu. Ya terus lebih ke manajemen waktu aja berarti kan. Ya elah senior kenapa sih? Tapi aku kalau misal titip absen itu juga aku bilang sama temenku, maksudnya nggak asal tanda tangan gitu loh, lihat dulu situasinya, dosennya misal lagi marah kah, bad mood nggak waktu masuk kelas. Soalnya kalau misal masuk kelas udah bad mood tuh seharian tuh selama mata kuliah dia akan cari aja masalah, pasti akan ada aja masalah yang muncul. Jadi aku selalu bilang berarti kurang profesional ya dosennya ya. Wow. Kamu loh dari tadi komen aja kayaknya kamu dosen kampus itu ya. Kamu ada dendam apa gitu. Enggak lah, baik-baik ya semua. gitu, jadi nggak langsung tanda tangan, aku mesti bilang ngeliat dulu kalau oke, situasinya memungkinkan baru kamu tanda tangan, kalau enggak ya biarin aja kosong. Biasanya ada dispensasi kok kampusku. Aku lupa kalau punyaku. Kalau Cindy gimana? Nah, bolos aja, pengen aja. Pengen aja. Padahal kita milih sendiri ininya. Pacaran pasti. Mungkin. Lupa soalnya. Udah lama lah pokoknya ada untuk kepentingan pribadi kan berarti kan jatuhnya. Bener. Entah itu cuma buat nongkrong di secret tapi nggak ngapa-ngapain. Di kantin nggak ngapa-ngapain, males aja. Mungkin ya. Oh, terus habis gitu kamu pernah nggak setelah titip absen ya? Atau setelah anggaplah nggak usah titip absen, udah bilang nggak masuk. Terus kamu ketemu dosenmu di kantin atau enggak pernah? Enggak pernah. Pernah enggak? Enggak pernah. Ya udah. Kamu pernah? Enggak juga. Oh ya udah. Ngide aja. Lanjut.
Kemudian yang ketiga yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah jam kuliah yang fleksibel. Nih kenapa aku bilang jam kuliah fleksibel, karena di kampus itu kalian kuliahnya nggak yang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore atau jam 3 sore full day kayak waktu sekolah, tapi kalian bisa milih kayak misal satu hari maksimal 3 mata kuliah. Biasanya 3 mata kuliah itu enggak yang beruntun dari jam 7 sampai sore, tapi ada yang mungkin jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang, jam 3 sore, atau bahkan kalau misal di kampus kalian ada yang waktunya malam, bisa jadi waktunya malam. Jadi enggak yang kalian masih bisa ngatur waktu sih, enggak yang harus pagi jam 7 gitu. Bener enggak? Bener banget. Karena kalau di tempatku kan kita sendiri yang milih kan. Tapi momen-momen yang paling epic itu ketika war istilahnya nggak cuma war tiket ya, nggak cuma tiket konser enggak, tapi kita benar-benar berjuang gimana caranya kita ngedapetin jadwal-jadwal yang sesuai dengan kita. Kalau di tempatku jadi kayak misal ada platform dari fakultas gitu kan, aduh aku lupa namanya apa, ya itulah pokoknya. Jadi kita itu kayak aku pengen nih hari Senin ngambil ini kan, misal 3 SKS mata kuliahnya. Waktu itu satu semester harus berapa gitulah, 27 atau aku lupa berapa, 27 mungkin ya. Jadi kita itu kayak pengen, karena aku suka main ya, jadinya aku pengen Jumat Sabtu Minggu itu aku free. Jadi aku biar biasa main. Jadi aku bener-bener ambis ke Senin sampai Kamis. Gimana caranya SKS ku itu aku kebut ke Senin sampai Kamis gitu. Jadi misal ada pagi banget jam 7, jam 10, jam 1 sama jam setengah 4 kalau nggak salah. Atau malam, kalau malam juga ada jam 6. Waktu itu kampusku masih malam, nggak tahu kalau sekarang, aku lupa kebijakannya apa. Jadi kan 24 jam dia terus ada kan aktivitas di kampus. Jadi bener-bener yang aku genjotin itu paling enggak Jumat itu aku ngambil 1 aja, karena bisa buat gitu ya. Bisa buat pulang kampung atau mungkin bisa buat main kayak gitu sih kalau aku. Jadi benar-benar harus cepet-cepetan nih, kalau enggak malah teman-temanku kayak misal kamu, Cindy sama Akira, nitip dong nanti CMS ku isiin juga, aku mau yang jadwalnya segini. Karena mungkin aku misal bestie nih sama kalian berdua, aku pengen selain itu ya, selain aku pengen nentuin karena jadwalnya sesuai dengan kesibukanku atau mungkin karena keinginanku, aku juga ada kriteria aku pengen satu kelas sama bestie aku. Nah itu tuh bener-bener yang kita itu war-nya tuh bener-bener yang ya kayak orang war tiket gitu loh. Gimana caranya? Kuota kan? Gimana caranya nih bestie aku sekelas nih sama aku gitu. Jadi bener-bener yang cepet-cepetan gitu jadinya. Aku nggak ngalamin sih. Banget, iya kita nggak ngalamin. Ada beberapa kampus yang jatuhnya paketan. Jadi yang dibilang sama Nurika tadi kayaknya terjadi di kampus-kampus dengan fakultas banyak ya kan. Karena kita cuma satu doang, jadi nggak ada. Tapi seru ya, tapi nggak ada sih kita. Tapi sekarang kayaknya paketan deh. Saya adikku juga sekarang paketan. Atau mungkin beda kampus, beda ini ya, beda kebijakan. Kalau mungkin waktu angkatanku itu lebih ke misal kayak di semester, mulai dari semester 3 ya. Semester 3 kan ada perpecahan jurusan kan. Ada beberapa, misal kayak aku jurusan jurnalistik, temanku jurusan broadcast. Kita ada satu mata kuliah tuh yang bisa diambil barengan lintas jurusan gitu loh. Nah itu biasanya kayak anggaplah itu mata kuliah academic writing. Jadi sebenarnya itu nggak semua jurusan bisa wajib ngambil itu, tapi kalau misal mau ya nggak apa-apa buat tambahan SKS gitu. Nah biasanya janjiannya di situ, kamu ngambil academic writing nggak? Kalau ngambil ya ayo kita kuliahnya bareng, lebih ke ngambil mata kuliahnya doang sih, nggak yang jam-jamnya. Karena tapi bukannya wajib ada kayak wajib semua nggak sih? Ada nggak? Misal aku lupa ya. Kayak apa ya? Kayak bukan statistik seminar, kan pasti. Bukan seminar sih. Statistik kan wajib gitu kan. Ada beberapa mata kuliah wajib dan ada beberapa mata kuliah yang bisa milih dan lintas jurusan. Nah, itu yang biasanya janjian, yang mata kuliah nggak wajib itu. Supaya untuk memenuhi SKS aja sih. Wah, itu seru banget asli. Dan sama kita mungkin kayak menghindari mata kuliah yang susah. Karena jujur academic writing itu sebenarnya kan untuk
PR ya waktu itu. Oh, kalau nggak makanya salah. aku nggak dapet itu akademik Nah, writing. akademik writing tuh untuk PR. Teman-temanku yang broadcast dan PR ngambil itu semua, sementara aku nggak karena susah mata kuliahnya. Tapi mereka katanya itu membantu sih untuk nanti waktu masuk ke metode penelitian. Jadi tetap diambil. Aku mah nggak mau soro ya. Ya udah nggak, statistik aja aku nggak bisa. Sorry. Tapi itu keren sih, kayak kita tuh harus benar-benar nyeimbangin Manage. gitu. Nah. Kayak aku pengennya ini, aku pengen jamnya ini gitu. Nah, berarti Keren tuh. ketika kita jadi mahasiswa kita sudah belajar manajemen. Bener, satu bener. manajemen, yaitu manajemen mata kuliah yang mau kita ambil. Nggak kayak waktu sekolah kan apa yang disediain sekolah ya itu yang kita pelajarin. Tapi kalau di udah di bangku perkuliahan kalian bisa milih mau ngambil mata kuliah apa atau pelajaran apa yang pengen kalian pelajari. Gitu sih. Itu menarik banget. Itu challenging ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Bahkan kalau misal dapatnya jam 7 sering digodain. Kuliah apa sekolah? Gitu. Kalau di tempatku. Kuliah apa sekolah jam nih? 7? Gitu. Kan ada aku kalau tuh- di tempatku ada jam aku- 7. Di tempatku paling Ih, pagi setengah 8. Ada jam 7 Masa dulu. sih? Pernah aku jam 7. Nah, Oh, aku mau pernah. cerita. Dulu tuh aku pernah jam 7 kan ini. Kemudian aku berangkat ke kantor lagi, ke kampus kan. Jam 7 nih pagi-pagi kan. Nah, tiba-tiba tuh hujan. Hujan kan nek zaman dulu kan gak gelem ribet, gak gelem repot ya. Jadi terabas saya gak engko lak garing-garing dhewe. Gak pakai jas hujan kan. Aku coba nerabas kan. Terus kayaknya waktu itu aku pakai apa sih namanya? Foundation atau apa yang salah gitu loh. Mataku perih. Perih banget di jalan. itu. Tawa lagi aku. Dan kan helm Scoopy lawas kan setengah tuh kan gini apa jadi kacanya. Kacanya. Dan itu kan wis karena wis lawas banget. Jadi ya kotor gak pernah di. Anyway, terus habis itu hujan kan. Sorry. Hujan, intinya itu hujan. Kemudian kena di mata aku udah pakai kacamata sih, cuman kan tetap kena kan. Powery banget, aku nggak bisa melek. Habis itu aku minggir, aku perih ini gimana cara gini-giniin tetap perih karena kan kena air. Terus aku pulang. Jadinya titip absen. Jadinya titip absen. Itu kayak aku sudah bangun pagi. Tapi apa daya? Kalau aku misal gini, udah bangun, udah berangkat, ternyata dosennya berhalangan, jadi dipindah ke hari lain gitu. Itu udah kesel. Gitu ya. Lalil. Aku tuh baru ingat ternyata ini kalau di kampusku itu kan kampusku kuliahnya ada kuliah pagi dan kuliah malam kan. Nah, untuk kuliah pagi dan kuliah malam itu harganya beda. Nah, sebenarnya anak kuliah pagi itu juga nggak diperbolehkan untuk mengambil kuliah malam terlalu banyak. Karena ya itu tadi jatuhnya nanti kan akan merugikan kampus ya gitu. Jadi kalau misal mau ngambil kuliah malam tuh harus izin dulu gitu loh ke dosen, kayak Bu soalnya ada misal kerja atau apa gitu. Jadi tetap harus ada alasan yang ini sih buat ngambil jam-jam di luar kuliah pagi dan malam. Oke. Itu sih. Gak pernah ngalamin juga gak tuh? Di kuliah apa kagak sih lu? Kuliah. Kuliah. Atau kuliah. Tapi pacaran. Tadi apa yang keempat? Kemudian yang keempat ada organisasi. Ini sebenarnya kalau di zaman-zaman sekolah kita juga udah mengikuti. Ada nggak sih organisasi di zaman sekolah? Bukan BM. organisasi, lebih Ada sih oh, ekskul. iya benar. Ekskul. Iya. Ekstrakurikuler. Ekskul tuh masuk organisasi. Enggak. Enggak ya. OSIS, OSIS. MPK dulu ada tau nggak? MPK. Oh, itu yang kalau di- berbaris-berbaris tuh. Bukan. Bukan. Apa ya? Kayak OSIS gitu loh, tapi MPK apa ya namanya? Iya, biasanya tuh orang-orang yang ada di MPK itu kebagian buat pengibar bendera. Kalau aku enggak juga sih. kalau selain MPK. OSIS, pramuka, Hmm. terus ini lagi. Pramuka bukan ekskul ya? Ya kan masuk dalam organisasi kalau pramuka. Tapi kan kita nggak yang ketua. Oh ada ya? Ada. Kita sih. Aku aja. Gak sombong amat. Kan udah semapur Kak. Punya, tapi waktu SD. Kenapa Morse Kak? Prit. Waktu SD. Oh. Pokoknya setelah SD itu aku menjadi siswa yang tidak terkenal secara
kepintaran. Paling organisasi itu ya. Iya sih itu. Itu masuk organisasi. Cuman mungkin nggak masih banyak kurang diurus digodok sama kampus lagi, sama sekolah gitu loh kalau SMA itu. Kalau kuliah kan udah beda banget kan. Iya beda-beda. Nah, masalah organisasi itu di tiap kampus mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau di kampusku ini kabar terbaru memang mengikuti organisasi itu akan masuk dalam penilaian keaktifan mahasiswa. Begitu. Kalau di tahun kita dulu kuliah mungkin masih ada istilah-istilah kupu-kupu. Terus apa ya? Mahasiswa apa sih? Oh, jadi lu kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Terus kura-kura kuliah rapat. Itu buat anak-anak organisasi biasanya. Kayak Kamu gitu sih. apa? Disebut dong. Kupa-kupa. Kuliah pacaran. Kuliah party. Oh enggak lah, bercanda, masa iya party. Iya terus habis itu. Tapi kalau yang kupu-kupu relate gak relate tapi kan kayak misal gini aku pernah sih itu bisa disebut kupu-kupu. Kamu kupu-kupu enggak? Enggak. Lebih ke ini. Kan dia suka main. Oh iya. Iya juga ya. Tapi maksudnya enggak aktif organisasi gitu loh. Organisasi aku ikut prodi. Cuman maksudnya ketika ini sih ketika selesai maksudnya dari satu kelas ke kelas lain gitu kan. Kalau misal kupu-kupu kan dari satu kelas misal masih ada jeda untuk kelas berikutnya pulang nih ya. Atau ketika udah nggak ada kelas pulang aja lah gitu meskipun cuma satu dalam sehari. Itu kalau kupu-kupu. Kalau kuliah rapat maksudnya dia ya udah stay di kampus terus sampai besok pagi. Kuliah rapat. Aku lebih ke ya dua-duanya sih. Kupura ya mungkin. Kuliah pulang rapat gitu. Capek banget sih. Pura-pura. Ngasih lebih ke tergantung teman ya. Kayak misal tergantung teman sama schedule. Misal rapat, ya waktunya rapat ya rapat. Tapi kalau misal temanku ada yang kutu buku banget nih. Aku punya sahabat bestie kutu buku gitu. Jadi setiap selesai kuliah, selesai kelas, mau ke kelas yang lain. Misal ngambil jam 1, terus nanti ada lagi malam. Itu suka nongkrong di perpustakaan. Tuh ada salah satu bestiku yang seperti itu. Suka nongkrong di pohon. Itu udah benar-benar bisa sehari. Kutu buku. Itu di pohon. Temanku. Nanti kalau ada lagi yang temanku yang satunya ngejakin jajan, ya aku kuliah jajan. Jadi lebih ke tergantung Fleksibel. siapa partner saat itu ya. Iya, benar benar, sekali benar. kalau aku seperti itu. Kalau sini tipe apa ya? Tadi kupa-kupa. Enggak. Gimana sih? Jadi di caseku adalah awalnya aku Coba-coba. Lalu menguntungkan. Awalnya kupu-kupu karena sebuah kondisi akhirnya kupu-kupu di awal-awal kuliah ya kan. Cuman di semester 7 itu aku baru ikut organisasi. Oh semester 7 ya? 7. Oh. Yang mana yang lainnya sudah sangat sibuk sekali dengan dunia skripsinya. Kemudian di semester 7 aku malah memilih dari dulu sebenarnya pengen ikut organisasi tapi enggak ada kesempatan buat ikut, akhirnya aku coba di situ juga. Nah, akhirnya membuat kuliahku menjadi 6 tahun. Apa alasan kamu mengikuti organisasi pada semester 7? Dari dulu pengen sebenarnya. Dan memang it works really well bagiku karena sangat melatih banget sih sebenarnya organisasi itu tadi kan kita manage apapun sendiri, bener kan? Cara ngomong ke orang pun itu sangat tertata banget, betul. Antar organisasi satu ke yang lainnya, makanya ada humas pun kita ada juga kan. Oh kalau aku nggak ada sih humas. Nah ada humas, di tempatku ada humas internal sama eksternal. Internal tuh yang sesama organisasi kampus, eksternal sama yang organisasi foto, kan aku di foto dulu, organisasi foto di luar kampus tapi organisasi fotonya gitu. Intinya telat banget dan akhirnya menjadi kura-kura. Kuliah rapat akhirnya di semester akhir malahan. Karena mungkin nggak ada, kan kalian lebih ke jurusan ya, maksudnya kan lebih ke praktek skill gitu loh. Ya itu juga mungkin ya. Jadi aku enggak. Jadi lebih banyak kayak aku ngerasa bahwa kan dulu jurusan adalah jurnalistik, kemudian UKM-nya foto juga sangat berkesinambungan kan. Dan aku rasa ini kayak nggak diasah di organisasi ya nggak ada lagi kesempatannya gitu. Iya sih benar. Menurutku setiap
mahasiswa kalau bisa ya paksain ikut organisasi atau UKM. Benar. Itu udah pendidikan di luar bangku gitu kan. Misalnya Benar. pendidikan yang kalian nggak akan ketemu Nggak di dapet, kelas benar, gitu. benar. Dan itu tuh kayak semi kita ada di sebuah perusahaan gitu nggak sih? Bener. Karena misal organisasi itu, misal apalagi kalau kalian masuk dalam struktural organisasi itu, jadi kalian ngerasain gimana caranya merawat satu organisasi, kemudian menjalankan satu organisasi, bagian-bagian ini tuh nanti tugasnya gimana, kalian gimana bertanggung jawab sama tugas kalian juga, itu benar-benar membantu kalian ketika lulus nanti. Betul. Betul. Jadi kalian udah tahu mau jalannya ngapain, kalian bisa Sudah ada manage ini pengalaman, dan itu. masukin proposal sudah ada pengalaman Bener, gitu loh. bener. Cari sponsorship juga Betul. gimana caranya, Bener. pameran. Kalau aku lebih ke pameran ya ininya. Pameran, terus kemudian kegiatan-kegiatan kayak pensi-pensi kayak gitu sih. Iya. Lebih kayak gitu. Tapi kalian pengen gak sih balik masa kuliah lagi? Cie, bahas balik masa kuliah. Aku yang ini sih yang aku sesali adalah waktu itu aku nggak cari tahu lebih banyak tentang beasiswa, itu aja sih. Itu penyesalanku seumur hidup mungkin. Karena aku rasa kalau misalkan memang kalian tertarik untuk belajar lagi lebih jauh gitu loh, itu manfaatin kesempatan yang ada, karena ya, kayak untuk banget aku ngomong, usia kan terus berjalan. Bener. Ya, Dek, ya. Ya gak apa-apa memang. Ya benar. Usia kan terus berjalan ya, karena dan itu kesempatan yang aku rasa hanya ada di jenjang waktu tertentu, jenjang usia tertentu aja gitu loh. Dan juga seiring bertambahnya usia itu will kita untuk belajar, untuk mencari tahu itu semakin berkurang juga untuk akademis ya. Untuk akademis itu takutnya lebih berkurang, jadinya hilang, udah kayak penyesalan akhirnya. Kalau aku info soal beasiswa, setelah lulus aku langsung ke UNER untuk cari-cari LPDP. Astaga, itu banyak banget orangnya sampai antri banget itu sih. Tapi selanjutnya itu aku nggak nerusin karena udah keterima di sini. Jadi aku milih cuan. Nggak ada dulu tuh di lingkunganku tuh nggak ada yang membahas tentang dunia beasiswa itu. Jadi nggak ada arah ke sana tuh nggak ada. Cuman kerasanya itu kayak capek kerja kali ya. Terus kayak kenapa lah dulu tuh aku nggak coba beasiswa. Terus lihat banyak video-video kelulusan yang kayak kenapa lah itu doang sih. Tapi ya udahlah ya, memang jalannya seperti ini. Cuman bagi kalian yang itu aja sih yang pengen coba cari-cari lagi sebelum terlambat aja. Akhirnya dong pesannya apa? Apa ya? Ini sih belajar. Kalian tuh kuliah, semangat belajarnya itu samain ketika kalian masih sekolah. Kalau aku ya, karena mungkin apalagi waktu itu aku kuliahnya komunikasi, yang aku nggak tahu ya, tapi yang ada di pikiranku adalah komunikasi itu asal aku tahu contohnya di real life, aku berarti udah nguasain materi itu. Oke. Waktu itu yang aku rasain. Tapi setelah kesini tuh kayak kenapa kok nggak tak seriusin ya waktu itu belajarnya. Apalagi sekarang itu kan lagi nggak tahu kalau di beranda YouTube aku tuh banyak banget vlog-vlog Korea yang mereka study, video-video mereka lagi belajar, pokoknya kayak orang-orang tuh sekolah, kuliah, belajarnya bener-bener, tapi kok aku dulu enggak ya, kayak kok aku kayak kurang berusaha gitu loh, kurang belajar, nggak kayak orang-orang yang ada di YouTube ini gitu. Itu sih yang bukan menyesal juga sih, tapi kok prioritasnya berbeda mungkin. Kok orang lain itu bisa belajar serius kayak gitu, tapi kok aku dulu memilih tidak belajar serius gitu loh. Kayak ya wes tak tangkep, ya aku tahu mereka pelajarannya apa, yang tak tangkep apa, aku nyontohinnya benar atau mendekati benar, ya wes berarti aku menguasai materi itu. Tapi ternyata itu tuh nggak efektif gitu, kamu akan lupa. Asal ini sih kalau aku mikirku, selagi masih mahasiswa tata aja dulu kamu pengen kemana gitu. Karena misal nih jangan sampai kamu nggak ngerti nih kamu kuliah mau dibawa kemana kayak gitu. Misal harusnya dari sekolah nggak sih menata itu? Mungkin sekolah ada pengaruh-pengaruh yang lain ya. Misal nih ya memang harus kayak misal kita harus nentuin jurusan yang ini, harus nentuin
kampus yang ini gitu pasti udah ada kan waktu kita SNPTN lah, maksudnya kayak yang ujian-ujian masuk sekolah, masuk explore lebihnya kan di kuliah. Cuman ketika kuliah itu kan jalannya adalah kamu kerja atau nerusin. Ya. Maksudnya lebih luas gitu. Kalau kamu kerja ya udah berarti kamu memang mau kerja gitu, kayak kita harus tahu gitu keinginan kita, kayak misal aku aku pengen jadi dosen tapi ada beberapa kendala kayak misal biaya mau kuliah lanjut S2 kayak gitu, karena memang pengenku kan linear satu jurusan, cuman ketika satu jurusan berarti harus di tingkat yang lebih gitu, kayak misal harus di UGM dan mungkin tahun itu belum ada biaya ke sana kayak gitu, lebih ke pilihan hidup kita tuh seperti apa gitu. Nanti akhirnya berarti kalau aku belum bisa ke situ dan ternyata ada jalan yang udah menghampiri yaitu kerja, oke aku kerja dulu kayak gitu sih, lebih seperti itu. Tapi sama masih ada nggak keinginan buat masih pasti lah. Kalau ada chance ke depannya untuk kamu kuliah lagi, berarti kamu tetap akan mengejar keinginanmu itu? Pingin. Pingin banget kalau aku sih, masih pengen. Jadi kalau misalnya nggak bisa ke aku, mungkin nanti anakku ada yang jadi dosen. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya gitu, aku nanti mau bilang jangan dulu. Kalau udah begini. Dia udah. Oh enggak jadi oke. Enggak, karena memang balik. Karena aku udah mengetahui. Kayak misal aku sekarang lihat Jogja, kata orang-orang Jogja itu istimewa, Jogja itu penuh kenangan. Jogja bagiku, Jogja adalah impian yang belum tercapai kayak gitu sih. Lebih seperti itu. Bener. Penyesalannya ya, maksudnya kayak kata Cindy penyesalan tadi, aku lebih seperti itu. Mungkin Jogja belum saatnya buat aku kayak gitu. Masalahnya adalah kalau misalkan kita memulai setelah kuliah langsung bekerja, kadang itu apa ya, zona nyaman. Bener. Pertama kita sudah dapat uang. Kedua untuk belajar lagi itu effort lagi betul. Mungkin kayak kita sudah tidak segampang itu menerima materi-materi ilmu lagi gitu loh. Jadi memang kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk belajar lebih jauh lagi, kayaknya memang fokusnya dicari ke itu dulu, entah itu dari beasiswa ataupun kalau kalian punya privilege lebih ya manfaatkan dengan baik ya privilege kalian itu. Itu sih. Udah usah nak sing pilek-pilek iki guys. Udah sedih apa kademen asine. Tapi kalau cacatan dari orang tua ada? Apa itu? Kayak misal dulu aku sepanjang kuliah aku nggak boleh punya kerjaan nih gitu. Oh nggak ada sih. Oh nggak ada. Bapak ibu. Nggak ada, aku malah karena kuliah cuti. disuruh kerja. Nah ya aku cuti setahun karena kerja dulu. 6 tahun itu 1 tahunnya cuti guys. Disclaimer. Cari pembelaan. Padahal kuliah 4 tahun. Ya, setahunnya organisasi. Benar-benar nggak boleh, kalau sudah nggak boleh banget gitu. Takutnya nggak fokus gitu. Maksudnya nggak fokus kuliahnya gitu. Tapi tetap nyolong aja kerja. Aku dulu sambilan ya itu bisa lah kalian nanti tentang keinginan kalian sama orang tua kalian sama kondisi kalian itu pasti akan bergejolak sendiri ketika kuliah, ada tahapan itulah nanti. Yang pasti ini sih komunikasi sih. Maksudnya sekalipun nanti kalian kuliah itu udah biaya sendiri atau masih dibiayai orang tua, kalian tetap harus komunikasi sama orang tua, kalian sampaikan apa yang jadi keinginan kalian. Misal ternyata nih kalian kuliahnya dibayarin sama orang tua, masih dibayarin, bilang aja sama orang tua kalian kalau misal kalian memang pengen kerjanya tujuannya untuk apa, kalian tetap komunikasiin, maksudnya komunikasiin yang baik gitu loh, supaya nggak nyolong atau nggak apa. Terus kalau memang kalian udah kerja sendiri, udah berpenghasilan sendiri, tapi kalian masih kuliah, tetap kalian harus ngomong gitu. Misal aku kuliahnya cuman kayak gini aja, atau aku kerjanya cuman bisa yang kayak gini aja, jadi aku cuman bisa bantuin kayak gini aja, misal kayak itu. Semuanya tuh tetap diomongin. Lebih ke tanggung jawab juga ya, kayak misal kayak misal aku nyolong kerja, ya tetap aku harus tanggung jawab gimana caranya stabil, entah itu apa nilai kayak atau apa kayak terserah lah itu gitu. Lebih ke pokoknya good luck aja buat kalian adik-adik yang baru mulai, itu adalah kanvas baru. Jadi silahkan kalian isi dengan misi-misian Pak gendut lah dengan hal-hal yang baru yang positif, bikin kalian nyaman, perbanyak relasi, perbanyak tanggung jawab belajar. Jangan lupa juga Benar-benar. tetap harus dilakukan, entah itu untuk tanggung jawab kepada orang tua maupun diri sendiri juga. Karena kuliah itu mungkin ada yang nggak bisa diulang. Dan juga mungkin kesempatannya nggak semua dapat. Betul. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu.
Seperti itu. Good luck. Good luck ya buat teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih masukannya dari Kakak Cindy, dari Kakak Nurika buat adik-adik semua yang sekarang lagi bingung, lagi persiapan untuk menjadi mahasiswa baru di sebuah kampus. Ya, itu aja sih. Ya dari kita 4 itu tadi. Benar. Selain- Enaknya lagi kalian bisa punya uang jajan agak lebih besar daripada. Iya sih, cuma gitu doang gitu. Jangan lupa kalau misalnya emang kampusnya jauh dari manapun, cari tempat kos yang aman, nyaman, Benar. murah, tetap nomor 1 supaya kalian bisa berhemat dan Betul. kurangin hedon-hedon nggak penting anjir. Oke. Baiklah. Oke. Ya, tutup aja sama Cindy. Lah, saya buka Anda ya. Nggak apa-apa, tutup aja lah. Ya Oh, udah, tutup aja. baik. Tutup. Makasih banyak Tribuners. Yang udah nonton, nanti kita kembali lagi di podcast selanjutnya. Tetap di Cakap Sana. Cakap sini. Terima kasih.